Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur, masih diberikan keistiqamahan di dalam menjalani syariat Islam. Salat subuh berjamaah sebagaimana yang kita lakukan pada pagi hari ini. Semua ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat berangkaikan salam buat arwah pucuk pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini bapak-bapak, ibu-ibu kita lihat surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat 11. Nah, kalau ada bapak ibu-ibu yang pegang mushaf boleh dibuka. Surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat 9 sampai ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian, amwalukum, harta kalian, wala auladukum, dan juga anak-anak keturunan kalian, an zikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang mengerjakan yang demikian itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Kalau sampai harta bapak-bapak, ibu-ibu, anak keturunan menjadikan kita lalai daripada mengingat Allah, dari salat, dari sedekah, dari zakat, pokoknya dari ibadah yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa yang sudah kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya, sebelum datang kepada salah satu daripada kalian al mautu, kematian, fayaqula, maka mereka akan mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, seandainya jikalau engkau mau mengakhirkan, ila ajalin qarib, kematian itu walaupun hanya sebentar, fa as-saddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan sungguh aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Wa la yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah maha teliti dengan apa yang sudah
kalian perbuat. Surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat 11. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ajaran Islam ini bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah mengajarkan umatnya, pengikutnya untuk hidup di dalam kemiskinan, tidak ada. Islam mengajarkan kita untuk selalu bekerja keras, kalau bisa memiliki harta sebanyak-banyaknya. Itu yang harus kita tanamkan dulu yang pertama. Maka di dalam sebuah syair dikatakan, i'mal lid-dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Kamu bekerjalah untuk dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Wa'mal lil akhirati ka'annaka tamutu ghadan. Dan kalian beramal ibadah untuk akhiratnya, untuk akhirat kalian seakan-akan kalian besok mau meninggal dunia. Maka Rasulullah katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun dapat kabar besok mau kiamat, besok di TV sudah hari ini dikabarkan di televisi, di handphone, di masjid-masjid, besok akan terjadi kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kalian mendapatkan berita tersebut, kalau bisa menanam satu biji, tanamlah. Walaupun besok dikabarkan mau kiamat, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masih bisa untuk bekerja hari ini, bekerjalah. Artinya untuk dunia kita harus bekerja keras. Tapi beda dengan akhirat. Kalau Rasulullah mau salat, apa kata beliau? Salatlah kalian seperti salat besok mau meninggal. Salatlah kalian seakan-akan ini adalah salat terakhir kalian, salatul mawaddah, salat perpisahan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu divonis dokter tersebut orang yang paling dipercaya. Pak, Bu, ini umurnya tinggal 3 hari lagi. Masih berani makan enggak, Bu? Masih berani nak tersenyum enggak? Paling keinginannya cuma untuk nak ke masjid, nak baca Quran, kalau ada rumah nak diwakafkan, kalau ada masih sisa di ATM nak diinfakkan. Kepikirannya untuk bekal akhirat. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kita divonis besok mau meninggal. Alhamdulillah kita sehat semua, bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita dimotivasi untuk mencari harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, di dalam ajaran Islam, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, jangan sampai harta benda tersebut menjadikan kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu, dimulai dengan kata ya ayyuhallazina amanu. Kata Ibnu Abbas, kalau ada ayat yang dimulai dengan kata ya ayyuhallazina amanu, itu artinya penting bapak, ibu-ibu. Kita harus siap untuk membuka mata kita, melebarkan kuping kita untuk mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum. Maka kita diingatkan oleh Allah, jangan sampai harta yang banyak tadi yang sudah kita cari dari pagi sampai sore itu kita kumpulkan, harta tersebut malah melalaikan kita daripada zikrillah, daripada ingat Allah. Salat itu mengingat Allah bapak, ibu-ibu. Aqimis salata li zikri. Salat jangan sampai lalai. Baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Kami yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran disebut dengan zikra, karena kata ulama kita, zikir yang paling mulia, yang paling afdal adalah baca Al-Quran. Kemudian sedekah, zakat, infak, wakaf, semuanya itu adalah zikir. Tujuan kita melakukan ibadah tersebut karena kita ingat kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ajal ini tidak menentu, bapak ibu-ibu. Ada yang sekarang kita sehat, tiba-tiba ajalnya datang. Ada orang yang sudah sakit 2 bulan, 3 bulan, koma di rumah sakit. Mungkin ada anak keluarganya yang minta, ya Allah kalau memang ini terbaik, ya mungkin wafatkan. Tapi tidak diwafat-wafatkan Allah. Belum sampai ajalnya. Tidak akan diakhirkan walaupun 1 detik, dan tidak akan dimajukan walaupun 1 detik. Nah, itu kalau ajal bapak ibu-ibu. Dulu kami ketika di Padang bapak ibu-ibu, kayak bulan Sya'ban ini, ada seorang bapak-bapak pengurus masjid menghubungi kami, Ustaz, tanggal sekian bisa ngisi kultum dan imam di bulan Ramadan nanti. Insya Allah bisa pak. Kita tulis tanggalnya, datang ya Ustaz, insya Allah datang. Pas di hari H bapak ibu-ibu, tidak ada pengurus menghubungi sedikit pun. Lah kemana bapak dulu yang nelfon? Apa jadi pun enggak nih? Kalau enggak datang nih takutnya enggak ada pula yang isi yang jadi imam di masjid. Kita datang bapak ibu-ibu. Pas sampai di masjid, salat Isya, lanjut salat tarawih, kultum, selesai ceramah kita sampaikan, Pak Bu, ini yang menghubungi ini bapaknya kok enggak ada ya? Oh Ustaz, ternyata 1 minggu yang lalu bapaknya sakit. Lagi sehat-sehatnya bapak ibu-ibu, habis olahraga sore sakit, habis maghribnya masuk rumah sakit, langsung lewat keratul maut, meninggal dunia tanpa pemberitahuan sedikit pun. Siangnya zuhurnya masih sehat, olahraga habis asar, ya nggak tahu olahraganya bagaimana. Pas mau pulang ke rumah udah lemas saja. Anak istri bawa ke rumah sakit. Ya kalau sudah ajalnya nggak bisa diakhirkan lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan beliau meninggal dalam kondisi seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita lihat kiri kanan, nah banyak wajah-wajah yang dulu sering ke masjid, hari ini nggak ada lagi. Ya dulu masih sering ngobrol samping kiri kanan gitu. Sekarang sudah nggak ada lagi, meninggal dunia. Artinya ajal tidak bisa kita prediksi bapak-bapak, ibu-ibu. Tua, muda, kalau sudah datang ajalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menepati janjinya. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam ayat ini dikatakan, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Maka infakkanlah sebagian daripada rezeki kalian sebelum datang salah satu daripada kalian kematian. Nah, kalaulah datang di depan pintu bapak-bapak, ibu-ibu, ya Allah, ini masih ada ini yang nak diinfakkan, undur dulu 1 jam. Enggak ada, enggak bisa lagi. Nah, maka selagi itu belum datang, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dianjurkannya bukan untuk salat bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita nanti minta undur, itu ternyata bukan untuk salat. Ya Allah, undur ajalku 1 hari untuk mendirikan salat aja. Enggak. Akan tetapi fa'as-saddaqo, kami akan bersedekah. Nah, maka ada kata-kata zakat, sedekah, infak, wakaf. Apa bedanya bapak-bapak, ibu-ibu? Apa beda daripada amalan tersebut? Yang pertama zakat, kemudian ada namanya sedekah, ada infak, ada wakaf. Kalau zakat bapak-bapak, ibu-ibu, itu diwajibkan kepada orang-orang kaya. Jadi dalam Islam itu ada batasannya. Orang kaya itu bagaimana? Nih. Kalau orang fakir bagaimana? Nih. Orang miskin bagaimana? Seperti ini. Yang dapat kewajiban zakat itu adalah orang-orang kaya. Karena zakat ada 2. Yang pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Yang kita bahas zakat mal bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau zakat fitrah itu seluruhnya. Di hari 29 kita puasa, lahir anak. Nah, lahir anak kita, maka anak itu sudah masuk ke dalam zakat fitrah, dizakatkan. Itu kalau zakat fitrah setiap yang bernyawa, ya, manusia muslim beriman, maka dizakatkan. Kalau zakat mal dia ini yang beda.
Zakat mal itu terkhusus untuk orang-orang yang kaya. Apa batasan orang yang kaya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dia memiliki harta sebanyak 20 dinar. Ini harta simpanan. Tidak masuk makan di situ, ya, tidak masuk biaya rumah di situ. Nah, ini harta simpanannya, lah bebas daripada pengeluaran kesehariannya. Sebanyak 20 dinar. Berapa 20 dinar itu? 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Jadi kalau 20 dinar itu sebanyak 85 gram emas. Jadi kalau 1 gram kini 1 juta, berarti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada uang di ATM kini sebanyak 85 juta, itu sudah kena zakat mal 1 tahun sekali. Namanya haul. Nah, kalau nisabnya ukurannya sebanyak 85, itu kalau dihitung emas 1 gramnya 1 juta. Tapi nggak tahu sekarang berapa harganya. Kalau 2 juta berarti dikali 2. Berapa dikeluarkan bapak-bapak, ibu-ibu? Dikeluarkan 2,5% daripada harta yang kita miliki. Tidak banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita 100 juta nyimpannya, contohnya kita simpan 100 juta, maka kita keluarkan sekali setahun cuma 2.500.000. Sedikit, 2,5%. Kalau nak kita keluarkan tiap bulan, boleh tak usah boleh. Nah, berapa persen contohnya kita keluarkan tiap bulan biar dia sampai nanti menjadi 2.500.000, 100.000 boleh. Kalau bisa sekali setahun. Kemudian kita salurkan kepada badan zakat atau amil zakat, yang kemudian nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, itu yang wajib bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau kita sudah memiliki harta simpanan sebanyak itu, maka kita keluarkan zakatnya, karena itu bukan hak milik kita. Itu milik daripada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kalau kita makan juga bapak-bapak, ibu-ibu, padahal ini sudah tahu yang bersih banyak, ini yang sedikit ini kotor, kita campurkan juga kepada yang bersih, maka semuanya jadi kotor. Gulai 1 panci bersih, malah kita masukkan secuil kotoran, tidak mau berani makan kita lagi bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, begitu juga dengan harta benda kita. Kalau orang fakir bapak-bapak, ibu-ibu, mereka memiliki harta tapi cukup hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Tak ada simpanan. Dapat pagi, sore lah habis. Kebutuhan sebulan 3 juta, gaji cuma 2.500.000. Ini namanya fakir bapak, ibu-ibu. Kalau miskin tak ada sama sekali. Nah, mereka hidup di jalan mungkin ya. Nah, jadi mereka mengandalkan kalau dapat ya alhamdulillah. Nah, kalau tidak dapat ya puasa. Itu miskin bapak-bapak, ibu-ibu. Yang dua ini tidak diwajibkan untuk zakat. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu ada yang materi, ada yang non materi. Kalau kita sudah bilang sedekah bapak-bapak, ibu-ibu, yang melintas di pikiran kita itu kebanyakannya adalah materi, uang, pakaian. Itu yang kita terlintas di benak kita. Padahal kalau untuk sedekah dia lebih luas daripada zakat tadi. Dan tidak ada ketentuan, waktu tidak ada, kapan saja nak sedekah boleh. Jumlah hartanya berapa Ustaz? Tidak ada. Kalau kita tidak punya tapi nak sedekah bisa juga, karena ada yang non materi. Kata Rasulullah, senyum bahagia ketika bertemu saudaramu itu adalah sedekah. Wajah yang ceria bapak-bapak, ibu-ibu, ketika bertemu saudara kita, bersalaman, senyum, sapa, itu adalah sedekah. Orang-orang miskin datang kepada Rasulullah. Ja'al fuqara'u ila Rasulillah. Datang orang-orang yang fakir miskin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya sudah pergi dengan balasan yang berlipat ganda. Yusallina kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Akan tetapi ketika mereka bersedekah kami tidak mampu. Mereka zakat kami tidak mampu. Mereka berinfak kami tidak mampu. Tidak ada untuk itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bukankah di setiap habis salat bacaan tasbih, tahmid dan takbir kalian itu adalah sedekah? Hitungan jari bapak, ibu-ibu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Itu adalah sedekah kata Rasulullah. Oh begitu ya. Ya kata Rasulullah. Pergilah pulang orang-orang fakir miskin tadi, bapak-bapak, ibu-ibu. Oh beritanya bocor, terdengar juga oleh orang-orang yang kaya. Oh datang lagi rasa irinya. Wah, orang kaya juga sudah mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah. Wah, ini harus kita laporkan lagi. Lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya juga mengamalkan sebagaimana yang kami amalkan. Apa kata Rasulullah? Itulah karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, untuk sedekah ini bahasanya luas. Kita bisa bersedekah harta benda. Ya waktunya tidak tertentu, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Kalau para sahabat kita lihat, apa mereka bersedekah? Baru bangun tidur sudah cari orang yang bisa menerima sedekahnya. Umar bin Al-Khattab. Kalau Rasulullah habis subuh itu kumpulin sahabat, tanya, siapa yang tadi malam yang sudah qiyamul lail? Angkat tangan. Siapa yang tadi pagi sudah bersedekah? Angkat tangan. Ternyata Abu Bakar tidak bisa didahului oleh Umar bin Al-Khattab. Memang setiap pagi sudah cari itu. Wah, ini rumah berhak diberi sedekah nih. Kemudian ada infak, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau infak itu adalah biaya operasional. Kalau bapak berinfak ke masjid contohnya, itu untuk operasional masjid, ya, bayar listrik, bayar air, atau infak itu. Ada juga yang namanya nafkah, sama dengan infak. Suami memberikan hartanya kepada istrinya, ada infak. Operasional rumah tangga, kita berikan 1 juta sebulan. Biaya apa? Biaya dapur. Semuanya sudah diatur. Itu namanya infak, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau di bahasa Arab namanya nafaqatun. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah umroh contohnya, pernah ke Masjidil Haram, itu di Mina ada terowongan. Terowongan itu disebut dengan nafak. Kenapa dia dibilang nafak? Karena ada tempat masuk, kemudian ada tempat keluar. Begitu juga dengan harta yang kita infakkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Hari ini kita diterima, langsung habis diberikan. Seperti itu. Dia uangnya mutar gitu. Masjid dapat infak 1 juta, langsung diputarkan. Biaya apa? Ya listrik habis, tidak akan sampai numpuk banyak, tidak mungkin. Kenapa? Karena uangnya mutar terus. Sudah ada jatahnya masing-masing. Untuk anak yatim sekian, untuk fakir miskin sekian infaknya, kotaknya di situ. Harus disalurkan langsung, biar tidak sampai di satu tempat aja. Bola terus dioper, bapak, ibu-ibu. Untuk anak yatim bulan ini dapat 3 juta, langsung berikan. Biaya ini segala pengajian sekian, udah langsung disalurkan. Itu namanya infak, bapak, ibu-ibu. Yang terakhir ada namanya wakaf. Kalau wakaf ini barangnya tahan lama, bapak, ibu-ibu. Jadi yang kita wakaf itu bahannya tahan lama. Kalau sedekah tadi tidak menentu. Ya, kalau zakat enggak. Tapi kalau wakaf ini dia harus tahan lama. Contohnya tanah. Itu puluhan tahun dia bertahan, bapak, ibu-ibu. Contohnya sajadah masjid. Ini kalau diinfakkan diwakafkan, satu orang wakaf 10 lembar sajadah. 10 tahun masih bertahan. Kadang-kadang kalau hemat sampai 20 tahun masih ada sajadahnya, bapak, ibu-ibu. Al-Quran, mushaf Al-Quran contohnya harganya 100.000. Bapak punya uang, saya wakaf. Apa wakafnya? Mushaf Al-Quran. Udah ada usah dikasih nama, beli baru, taruh di masjid. Wakaf di masjid. Kalau kita lihat ini mushaf ini Quran, nggak tahu siapa yang beri ini, Pak. Masih adanya. Nggak tahu di siapa yang beri. Tapi ini pasti wakaf. Ini amalnya, pahalanya mengalir. Selagi dipakai, orang yang mewakafkannya masih mendapatkan pahalanya. Wakaf apa lagi? Mukena aja nih. Masjid kurang mukena. Ibu-ibu bawa mukena dari rumah, ada penuh baru. Daripada tidak dipakai, taruh di rumah, bawa ke masjid, gantung, cuci, bersih, taruh di masjid. Ada orang-orang musafir sholat dipakainya. Ibu-ibu dapat pahala. Bapak-bapak, kalau nak jutaan tidak ada, Ustaz, nak wakaf, beli 1 sarung. 1 kotak sarung, taruh di masjid. Atau cari orang. Ini orang ini rajin ke masjid tapi dia tidak punya sarung, kasih dia sarung. Wakaf 1 sarung.
Selagi dia pakai bapak-bapak ibu-ibu, pahalanya masih akan mengalir. Masjid katanya. Kan dari wakaf-wakaf kaum muslimin juga. Nah, selagi kita pakai itu untuk orang yang mewakafkan hartanya dulu pasti akan mengalir. Baik bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bapak-bapak ibu-ibu, kita di dalam ajaran Islam tidak ada ajaran kita yang mengajarkan kita harus hidup miskin. Nah, kalau tiap hari puasa aja enggak. Rasulullah menggambarkan paling bagus, contoh yang paling baik itu hari ini puasa, besok berbuka, besoknya puasa, besok berbuka. Puasa Nabi Daud. Malamnya ada tidurnya, enggak terus enggak beribadah. Kalau kita nak ibadah terus bapak-bapak ibu-ibu ada tidurnya nanti sakit, umurnya pendek. Nah, enggak kuat untuk bekerja. Artinya Islam itu mengajarkan kita juga untuk hidup sehat, kaya raya, tapi cara menyalurkannya tadi. Jangan sampai itu semua menjadikan kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberikan, dititipkan, sudah ada jalur-jalurnya. Ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat wajib kalau zakat, ada yang namanya infak, ada yang namanya wakaf. Baik bapak-bapak, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.